Tahukah kalian bahwa Indonesia merupakan negara nomor satu sebagai negara yang paling percaya dengan Tuhan? Faktanya, dikutip dari Statista, Indonesia menduduki peringkat pertama dengan jumlah persentase sebanyak 93%. Sungguh mengejutkan bukan? Tak kalah dengan itu, Indonesia juga merupakan negara paling religius di dunia. Bahkan, negara kita mengalahkan negara Timur-Timur Tengah lainnya. Fakta ini didukung oleh survei yang dilakukan oleh The Global God Divide pada tahun 2020. Survei ini menyatakan bahwa Indonesia berada di peringkat teratas dalam hal paling religius, yaitu sebanyak 96% responden Indonesia harus beriman dan 98% menganggap agama itu penting di hidup mereka. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam sekaligus kaya akan keberagaman suku bangsa. Bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk yang terdiri dari suku, bangsa, agama, dan bahasa. Kemajemukan ini terjalin dalam satu ikatan bangsa Indonesia sebagai persatuan bangsa yang utuh dan berdaulat. Di era modern saat ini, pastinya sudah familiar dengan kata modernisasi dan globalisasi. Globalisasi adalah suatu proses di mana suatu negara berinteraksi dengan negara lain melalui hal-hal seperti ekonomi, politik, pendidikan, dan lainnya. Menurut Bies, globalisasi merupakan peristiwa meningkatnya ketertarikan terhadap suatu peristiwa yang terjadi di wilayah tertentu dan lama-kelamaan akan berpengaruh pada manusia dan masyarakat di sekitarnya. Terdapat 4 kekuatan yang sangat relevan terkait dengan globalisasi saat ini, yakni ekonomi, teknologi, agama, dan politik, yang mana keempat aspek tersebut tidak mungkin berjalan secara terpisah dan harus saling mengisi satu dengan yang lainnya. Namun, masih banyak kasus intoleransi di ranah masyarakat Indonesia yang terjadi belakangan ini. Contohnya, seperti yang terjadi di Kota Bogor, Jawa Barat. Dikatakan bahwa sejumlah pihak intoleran menolak pembangunan gereja dan pura di sana. Gereja Kristen Indonesia dan GKI Yasmin yang telah berjuang selama 7 tahun untuk hak ibadah mereka. Gereja mereka disegel 4 tahun kemudian setelah sekelompok masyarakat menganggap pembangunan gereja itu menyalahi aturan. Dari kasus-kasus intoleransi yang terjadi di Indonesia, pernahkah kalian berpikir mengapa toleransi ini sangat penting di era modern? Lalu, bagaimana pandangan-pandangan toleransi dalam berbagai aspek? Di video kali ini, kita akan membahas, mengupas tuntas bagaimana pandangan toleransi dari aspek agama Islam, agama non-Muslim, secara hukum, dan Pancasila. Yuk kita simak videonya. Toleransi merupakan sikap kita sebagai individu atau kelompok yang dapat menerima terhadap pertimpangan yang masih bisa diterima, penghormatan dan penghargaan terhadap perilaku orang lain, dan sikap pembiaran perbedaan pendapat dan perilaku. Dari sudut pandang agama Islam, toleransi dalam Islam mencakup penghormatan dan penerimaan perbedaan iman dan keyakinan yang tercermin dalam prinsip persaudaraan universal dan takwa. Prinsip ini ditekankan dalam pernyataan Abu Ju'la dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Piagam Madinah juga menunjukkan praktik toleransi beragama oleh Nabi Muhammad SAW. Agama didefinisikan sebagai aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, orang lain, dan alam dengan tujuan untuk membangun hubungan yang baik dan terstruktur. Dalam kitab suci Al-Quran disebutkan pada surah Al-Kafirun ayat 6, yaitu lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Lalu terdapat contoh ayat lainnya, yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 143, yang artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikannya berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dan berbeda-beda warna kulit, bukan untuk saling mencemoohkan, tapi supaya saling mengenal dan menolong. Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa toleransi berlaku dalam dua situasi ini, interaksi agama dan interaksi sosial. Dalam bahasa Arab, kata toleransi dan tasamuh menunjukkan sikap menghargai, menghormati, dan saling membantu. Contoh kasus yang kita bisa amati dari agama Islam yaitu pada masa Piagam Madinah dibentuk. Selanjutnya, dalam video ini kita akan melihat bagaimana toleransi dari sudut pandang agama Kristen. Doktrin kasih di dalam kekristenan merupakan akar dari sifat toleransi yang ditekankan bagi para pemeluknya. Toleransi di dalam Kristen tidak hanya terbatas bagi orang terdekat, kenalan, dan lingkungan masyarakat, namun juga terhadap orang asing dan bahkan musuh kita sekalipun. Meskipun demikian, kekristenan yang sesungguhnya memiliki batas-batas toleransi sendiri dan anti terhadap penyimpangan norma.
Salah satu ayat Injil yang menjelaskan tentang toleransi terdapat pada Matius 22 ayat 36-40 yang bermakna, "Cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ayat-ayat lain yang mendukung sifat toleransi tertulis dalam kitab Ulangan 10 ayat 17-19, Lukas 10 ayat 30-37, Yohanes 13 ayat 34-35, dan Korintus 5 ayat 11-13. Di dalam Injil juga terdapat sebuah perumpamaan mengenai toleransi, yaitu kisah orang Samaria yang baik hati. Lalu, bagaimana pandangan toleransi secara hukum? Di negara kesatuan Republik Indonesia ini tentunya telah diatur dan ditetapkan semua yang berhubungan dengan masyarakat dan pemerintahan, termasuk pada aspek toleransi antar agama. Tidak hanya ada satu atau dua pasal pada hukum-hukum yang ada di negara ini yang mengatur tentang toleransi. Terdapat banyak pasal yang mengaturnya. Hal ini untuk membuat kehidupan yang ada di negara Indonesia ini menjadi aman dan damai demi kebaikan bersama. Sebagai salah satu dari pasal hukum yang mengatur aturan dalam menjaga agar hubungan sesama umat beragama menjadi rukun adalah pada pasal 28E ayat 2 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya." Ini menyatakan negara yang akan selalu melindungi rakyatnya apapun kepercayaan yang dianutnya. Oleh karena itulah, pada jiwa masing-masing umat beragama juga harus terdapat jiwa toleransi karena pada negara saja telah mengaturnya, dan sudah semestinya masyarakat sebagai penjaga dan pelestarinya. Di dalam Pancasila, yaitu sila pertama yang berbunyi, "Ketuhanan yang Maha Esa", yang mana sila ini bermaksud agar manusia bisa memperbaiki diri dengan Tuhannya, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dapat saling menghargai, saling menghormati, dan memperkuat nilai-nilai keagamaan serta keimanan masing-masing. Keragaman agama, suku, ras, dan budaya sudah biasa kita jumpai di tanah air kita, Indonesia. Dengan berbagai macam perbedaan, kita harus memiliki suatu sikap yang dapat mewadahi hal tersebut agar kebersamaan dan kesatuan tetap terjaga, yaitu sikap toleransi. Di era modern ini, akses komunikasi dan informasi semakin mudah dan lancar. Namun, hal ini merupakan celah yang dapat mengakibatkan munculnya sikap intoleran. Sikap intoleran ini muncul dari adanya sikap fanatisme, egoisme, serta tidak terbukanya pemikiran terhadap perbedaan yang ada. Banyak kasus intoleran yang terjadi di era modern sekarang ini. Hal ini perlu kita renungkan karena tanpa adanya sikap toleransi, persatuan yang kita inginkan tidak akan tercapai.